Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, salam rahayu buat semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Sang Yang Jati. Kali ini Vicky Tanaka akan membawakan sebuah cerita kehidupan yang pernah terjadi di sekitar kita. Namun tidak semua orang mengetahui hal itu, bahkan mengalaminya. Ini terjadi karena sesuatu yang tidak diharapkan, buah daripada hubungan yang terlarang, yang selalu mengatasnamakan cinta namun dirusak dengan perbuatan tidak bertanggung jawab. Saya Kurniawati, seorang bidan yang baru saja naik tingkat dan sedang dalam tahap praktik kedinasan. Bukan dinas dalam arti sesungguhnya, melainkan dinas yang dalam arti lingkungan praktik. Untuk lebih mudah menyebutnya, saya adalah mahasiswi praktik. Kala itu saya mendapatkan tempat praktik yang memang menjadi kerjasama dengan kampus saya, sebuah klinik maternitas di sebuah kota yang menjadi pusatnya fashion. Kala itu baru seminggu lepas saya dinas di sana. Dan di sanalah saya mendapatkan pengalaman mistis yang akan saya bagikan kepada pendengar Vicky Tanaka Channel. Sabtu malam minggu di bulan Agustus menjadi jadwal dinas yang rasanya ogah-ogahan untuk berangkat. Itu dikarenakan saya harus berjaga di shift malam, di mana saat itu semua orang keluar untuk mencari hiburan. Kata saya menghela nafas, sembari menyiapkan barang-barang yang akan saya bawa, yaitu sebuah stetoskop dan beberapa lembar askep yang belum selesai. Tak lupa pula saya membawa beberapa buku yang akan saya gunakan untuk membuat askep di kala senggang nanti, sebagai referensi saya. Waktu itu pukul masih menunjukkan jam 6:30 malam. Santai dulu, ujar saya, sembari bermain HP. Saat sedang bermain HP, saya didatangi teman yang dinas bersama saya. Tintin, suara motor di depan rumah. Nia, ujar suara itu memanggil. Iya, saya jawab. Masuk Wen, ujarku. Saya mandi dulu ya. Buset, baru mau mandi, ujarnya. Jam 8 juga masuknya, santai dulu. Iya deh, ujarnya. Saya pun mengambil handuk dan bergegas untuk mandi. Selesai mandi dan beberes sebentar, jam pun sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saya pun langsung cus ke tempat dinas bersama teman saya. Saat kami sampai, suasana klinik masih tenang dan terlihat beberapa pasien yang sedang antri untuk pemeriksaan kandungan ataupun yang datang untuk melakukan suntik KB. Saya pun langsung menuju stasiun tempat kami berjaga, yaitu di sebuah ruangan paling pojok dekat ruang tindakan. Saya pun meletakkan tas dan mulai mengeluarkan isinya, sambil melihat asuhan kebidanan saya yang belum selesai. Wen, saya selesaikan ini dulu ya. Ya, jawabnya, sembari bersiap menemui pegawai di sana, yaitu seorang wanita pegawai senior yang ada di sana. Ia bernama Kak Feni, seseorang yang bekerja di klinik itu sejak klinik itu dibangun. Saat itu ketika hampir tengah malam, kami kedatangan seorang pasien wanita muda bersama dengan seorang pria. Ia masuk melalui pintu utama dengan membuka pintu kaca, sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Saya yang melihat mereka pun memanggilnya. Sini mbak, ujar saya. Berjalanlah pasangan itu ke tempat meja saya. Saya pun melihat gelagat mereka dengan wajah yang cemas dan juga gelisah. Ada yang bisa saya bantu mbak, ujar saya, menanyakan pertanyaan SOP itu. Iya mbak, ujar wanita itu. Saya pun sudah dapat mengira jika mereka akan memeriksakan kandungan. Karena itu sudah terlihat jelas dari perut mbak itu yang sudah membesar, sekitar 4 bulanan. Yang kamu tunggu di luar aja, kata pasien wanita itu. Akhirnya sang pria pun keluar dari ruangan itu dan menunggu di bangku tunggu panjang di sana. Begini mbak, ujarnya dengan wajah yang serius dan penuh kecemasan. Iya mbak, ujar saya, sembari menyiapkan form pengisian data pasien. Yang di luar itu bukanlah suami saya. Kami adalah pasangan yang tinggal bersama di sebuah kontrakan, ujarnya. Saya ketika itu serius sekali mendengarkan. Saya sebenarnya datang ke sini mau menggugurkan kandungan saya. Mendengar kata-kata itu membuat saya mengerutkan jidat. Mbak, ujar saya, itu dilarang mbak, dan itu juga berbahaya pastinya untuk mbak sendiri. Lalu datanglah teman saya Weni, membawa beberapa list pasien yang akan kami buat asuhan. Sebuah catatan yang akan kami gunakan sebagai bahan praktik dan pengambilan tindakan, serta penentuan diagnosa kebidanan maternitas. Mbak, itu berbahaya loh, ujar teman saya sambil meletakkan buku-buku itu.
Tak lama kemudian lalu Kak Feni pun datang dan ikut membantu kami. Mungkin karena kami adalah mahasiswi praktik, takut kami tidak bisa mengentaskan masalah si pasien itu. Lalu ia pun bertanya dan saya pun menjelaskan masalahnya. Lalu Kak Feni pun terdiam sebentar sebelum ia memberikan solusi. Setelah beberapa detik ia diam, Kak Feni pun menjawab, "Kalian bisa menunggu di ruangan di sana." Tapi ini tidak kecil, ucap Kak Feni, karena sesuai dengan resikonya. "Ya, kami mengerti itu," ujar pria yang menjadi pasangan Mbak itu, sambil ia berjalan masuk ke ruangan. "Baiklah kalau begitu kita akan melakukannya tengah malam nanti," ujar Kak Feni. Lalu saat itu kami hanya bisa diam dan saling berpandangan saja. Saat pasangan itu keluar dan menunggu di dalam ruangan di ujung, Kak Feni langsung memberikan arahan kepada kami. "Kalian akan membantu saya," ujarnya. "Nanti kalian juga akan saya persenkan," ujarnya. Lalu ia pun keluar dari ruangan menuju ruangan tempatnya. "Nia," ujar teman saya, "di sini nerima aborsi ya?" "Iya Wen, gila bener coba." Lalu saat jam sudah menunjukkan tengah malam, mungkin sekitar jam 11 malam, Kak Feni pun memanggil kami dan meminta kami membantunya melakukan aborsi. Lalu kami pun menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Singkat cerita, setelah 2 jam, semua berhasil tanpa ada kendala yang berarti. Pasangan itu pun dianjurkan untuk menginap 2 hari, agar pemulihan dan tindakan lebih cepat jika ia berada di vaskes ini, ucap Kak Feni. Karena yang ia takutkan, apabila ia pulang ditakutkan akan terjadinya pendarahan yang tiba-tiba. Lalu saya pun yang sedang membersihkan diri, saya melihat Kak Feni membawa sebuah nampan kecil untuk membawa janin yang sudah digugurkan. Hal itu adalah hal biasa bagi kami yang sering melihatnya. Biasanya janin akan diberikan ke keluarga atau pasien, dan pasien akan menguburkan janin tersebut. Namun tidak dengan yang dilakukan Kak Feni. Ia membawa nampan dan lilin, lalu ia menuju lantai dasar dari klinik tersebut. Sebuah ruangan bawah tanah yang menyimpan mesin jika terjadinya lampu klinik mati. Semacam generator. Saya yang keheranan kembali ke stasiun dan menceritakannya kepada Weni. Weni pun terkejut mendengarnya. Lalu tak lama kemudian Kak Feni lewat di depan kami dan mengatakan kalian ikut saya. Lalu saat kami mengikutinya ke ruangan pegawai, ia memberikan beberapa lembar uang kepada kami berdua. Ia berkata, ini adalah tindakan yang tidak benar. Namun ini bukan lagi rahasia umum, apalagi untuk daerah di perkotaan seperti ini. Kebetulan kita mempunyai ilmu dan merupakan keahlian kita. Walaupun itu menyalahi legalitas, ucapnya. Kami hanya bisa diam saja saat itu. Lalu kami kembali lagi ke stasiun. Ada perasaan senang, akan tetapi perasaan takut lebih mendominasi saat itu. Secara tidak langsung, kami sudah membantu melakukan pembunuhan. Saat jam 2 dini hari, ruangan Kak Feni saat itu sudah mematikan lampu. Itu menandakan ia sudah tertidur. Saat kami juga akan tertidur karena suasana yang hening, dan hanya ada satu pasien yang menginap, membuat klinik tersebut terasa creepy sekali. Tidak seram, namun seperti mencekam karena suasana yang terlalu hening. Kalian bisa bayangkan saja suasana seperti itu, sehingga suara cicak pun terdengar nyaring di telinga. Lalu tiba-tiba telinga kami mendengar suara berdecak dari tangga yang menuju ruang mesin di bawah tanah. Suara itu seperti orang yang memakan rujak, atau memakan sesuatu yang menimbulkan suara mengecap. "Apa itu, Wen?" ujar saya. "Suara itu dari arah bawah," ujarnya. "Kamu pernah ke sana?" ujarku. "Belum lah PA, kita aja baru seminggu di sini," ujarnya membuat gayolan. "Iya juga sih," ujar saya. Semakin lama suara itu semakin kuat. Sesekali terdengar suara mengeram, tapi dengan volume yang kecil. "Anjritlah, bikin penasaran," ujarku. Saya pun mengajak Weni untuk melihatnya. Akhirnya kami menuruni tangga yang ada di sana. Tangga dan ruangan di bawah ternyata sangatlah gelap. Hanya ada remang-remang dari cahaya lilin. Saya pun jadi teringat dengan lilin yang dibawa oleh Kak Feni. Saat kami semakin mendekat, kami melihat di balik tiang penopang klinik ada sesuatu seperti ekor yang panjang tergeletak. Namun tubuhnya di balik tiang tersebut. Saat kami semakin mendekat, makhluk itu ternyata menoleh ke arah kami. Dengan mulut yang dipenuhi oleh darah, dan sedang memakan seonggok anak manusia yang sudah memperlihatkan 50% bentuknya. Walau belum sepenuhnya, saya pun mual melihat itu. Makhluk itu bukanlah hewan. Ia merayap mendekati kami.
Warna tubuhnya merah, berbulu halus, telinganya runcing, dan ia memiliki rangka seperti kera. Rahangnya sedikit lebih maju. Kami saat itu seperti tidak bisa bergerak. Makhluk itu ternyata bisa berdiri dan berbicara layaknya manusia. Dengan tangan yang memegangi janin itu, serta darah yang berhamburan di mana-mana. Tak lupa bau amis pun turut memeriahkan di situ. Ia berdiri sembari mengunyah bagian-bagian janin tersebut, yang membuat darah muncrat kemana-mana. Lalu ia pun berkata kepada kami, "Apa kalian dikirim untuk melayani juga?" ujarnya. Kami hanya diam saja dan tidak mengerti apa yang ia maksud. Dan tanpa kami sadari, dengkul kami yang sedari tadi ternyata sudah bergegar. Ternyata tak beberapa lama, keluarlah makhluk-makhluk lain dari kegelapan itu. Ternyata mereka ada banyak di sini. Seakan-akan mereka ini dipelihara. Salah satu makhluk di sana mendekati kami, dengan melihat tangan kami yang tidak membawa apa-apa. Kami saat itu karena takut yang menjadi-jadi langsung menaiki tangga. Dan makhluk itu berpindah posisi dengan cepat, yang membuat kami terpleset. Tak sampai di situ, sebuah kepala muncul dari samping tiang. Kepala itu melayang seperti kuyang, namun tidak ada organ yang menyertainya. Kepala itu juga dapat berbicara, dan ia sedang mengunyah sesuatu di mulutnya. Jika diperhatikan lebih jelas, ternyata itu adalah seonggok kucing yang mati. Dalam keadaan takut dan tertekan, Weni teman saya pun pingsan. Tak beberapa lama saya mendapati seperti ada seseorang yang menuruni tangga. Saat langkah itu semakin dekat, ternyata itu adalah Kak Feni yang membawa beberapa potongan kepala ayam yang sudah berlumuran darah, serta beberapa burayan usus yang berada di dalam mangkuk. "Kalian ngapain di sini?" ujarnya. Ia pun dengan sedikit intonasi yang agak tinggi, seakan-akan ia marah dengan kami. Saya pun mengatakan yang sejujurnya. Tiba-tiba salah satu makhluk itu ada yang ingin menyerang saya. Lalu dengan sigap Kak Feni pun menghalanginya. "Apakah di antara kalian ada yang menstruasi?" "Iya Kak," saya jawab, "itu saya." Ternyata yang membuat makhluk itu ingin menyerang saya karena bau darah dari pembalut saya yang menggodanya. Lalu Kak Feni meletakkan mangkuk di sana dan beberapa makhluk itu berebut memakannya. Saya yang menyaksikan pemandangan itu sangatlah mual dibuatnya. Di mana di saat itu Kak Feni menyalakan lampu dan terlihatlah apa yang ada di sekitar sana. Ternyata kegiatan itu sudah berlangsung tahunan. Itu terbukti dengan banyaknya tengkorak bayi sampai tulang-tulang muda di janin yang berserakan. Saat makhluk-makhluk itu selesai, mereka semua menghilang. Sesaat setelah menembus tembok. Barulah setelah itu tercium jelas bau amis darah dan bangkai. Bangkai manusia serta bangkai hewan. Lalu Kak Feni pun mengajak kami ke atas dan memberitahu jika klinik ini dibangun oleh dirinya sendiri. Itu berawal ketika dahulu ia sering membantu melakukan aborsi, dan ia menguburkannya di belakang kliniknya. Sewaktu klinik itu masih kecil, dan ia sengaja menjadikan dirinya sebagai pegawai agar asetnya tetap aman. Sedangkan untuk makhluk-makhluk tadi mereka datang sendiri, karena mereka selalu mencium bau darah di sini. Dan saya pun melakukan perjanjian kepada mereka dan menukarnya dengan uang gaib. Lalu setelah 2 hari, pasien itu pun dipulangkan. Selang sehari setelah pasien itu pulang, ada lagi pasien dengan kasus yang sama datang. Dan ternyata di kota ini, hampir setiap harinya ada yang menggugurkan. Dan saya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Dan Kak Feni pun menyambutnya dengan sukacita. Lagi-lagi saat saya sedang berjaga, terdengar decapan seseorang yang mengunyah di bawah sana. Kak Feni pun berkata jika di kota seperti ini, banyak anak hasil perbuatan hubungan terlarang, selalu menjadi rejeki buatnya. Setelah selesai dinas, saya pun dimintanya untuk menjaga rahasianya. Saya pun hanya bisa mengiyakan saja. Agar untuk memastikan saya tidak bicara pada siapa saja, ia selalu mengirimkan makhluk-makhluk itu kepada saya, yang membuat saya terganggu. Sebab makhluk itu selalu muncul dengan wajah yang mengerikan, dan saya diikuti makhluk itu selama 1 tahun lebih.